Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kisah tentang penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam, di mana dengan kisah penyembelihan ini kemudian Allah gantikan dengan binatang kurban, dengan sembelihan. Wa fadainahu bidzibhin 'azim, kemudian kami tebus Nabi Ismail yang akan disembelih itu dengan sembelihan yang besar, dengan domba yang besar. Dan dari sini saudara-saudara sekalian, maka muncullah syariat kurban, muncullah syariat atau ibadah kurban dari mulai Nabi Ibrahim yang kemudian diteruskan oleh baginda Rasulullah SAW dan diajarkan kepada kita, diperintahkan kepada kita. Bahkan menurut jumhur ulama, ibadah kurban ini termasuk salah satu ibadah yang disunnahkan, sunnah muakkad. Rasulullah SAW bersabda dalam sabda beliau, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki satu kemampuan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dirinya memiliki kemampuan secara finansial, falam yudhahi, kemudian dia tidak berkorban, tidak melakukan ibadah korban, fala yaqrabanna musallana, maka sebaiknya tidak mendekati tempat sholat kita. Ini sebuah anjuran, ya, sebuah motivasi dari Rasulullah SAW bagi kita, bagi siapapun yang diberikan kelonggaran rezeki, diberikan limpahan nikmat berupa rezeki, ya, limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melakukan ibadah kurban. Dan seperti yang sering saya sampaikan saudara-saudara sekalian, bahwa semua ibadah, apapun ibadahnya, sejatinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu untuk tujuan taqarrub ila Allah, untuk tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah sebagai proses pensucian diri kita, untuk mengeluarkan unsur-unsur negatif dari diri kita, sifat-sifat yang tidak baik dari diri kita, kemudian digantikan dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang unsur-unsur yang positif. Demikian pula dengan ibadah kurban ini, di mana sejatinya banyak yang ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya banyak unsur-unsur yang negatif yang akan dikeluarkan dari diri kita, yang kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan unsur-unsur yang positif. Dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." La yanalallaha, lan di sini Allah menggunakan redaksi lan yang artinya sekali-kali tidak akan pernah. Yanalallaha, yanalu bermakna atau artinya wasala, sampai, tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala luhumuha. Luhum itu jamak dari lahmun yang artinya daging. Daging dari binatang-binatang yang disembelih, daging dari sesembelihan yang dilakukan pada ibadah kurban. Wala dimauha, dan
tidak juga darahnya, tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanalu taqwa minkum, tetapi yang sampai adalah ketakwaan dari kalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada daging, kepada darah, kepada harta kita. Tetapi yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Ketakwaan itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang dibentuk melalui proses. Ya, proses, sekali lagi melalui proses. Proses ibadah-ibadah yang kita lakukan. Salah satunya adalah melalui ibadah kurban ini, saudara-saudara sekalian. Nah, ayat ini turun ketika para sahabat pada saat itu, di mana mereka ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Apa? Kana al-jahiliyatu yad'ujuna al-baita bidima'il budni. Jadi orang-orang jahiliyah dulu, ya, itu terbiasa mereka mengolesi al-baitu atau Ka'bah itu dengan bidima'il budni, dengan darah unta yang hasil sesembelihan mereka, yang mereka persembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Wa aradal muslimuna ayafa'alu dzalik. Kemudian orang-orang muslim ingin melakukan hal yang sama. Fanazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini untuk merespon, untuk menjawab apa yang ingin dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan bahwa Allah tidak butuh semuanya. Kenapa? Karena Allah Ghaniyun Hamid, Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Yang butuh itu kita. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua ibadah, termasuk dari ibadah kurban ini adalah takwa, ketakwaan kita. Nah, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya insya Allah apa itu takwa ya. Nah, takwa minkum, dari kalian, dari kita, saudara-saudara sekalian. Takwa yang terbentuk dari proses ibadah yang kita lakukan. Dan di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita dengan mengeluarkan unsur-unsur yang tidak baik dari diri kita, kemudian diisi dengan unsur yang positif. Salah satunya adalah unsur kepatuhan kita, totalitas kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepatuhan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai zat yang telah menciptakan kita, sebagai zat yang menggenggam ubun-ubun kita, sebagai zat yang memberikan rezeki kepada kita. Kemudian yang kedua juga melatih kita unsur syukur dengan rezeki yang telah Allah berikan, dengan berbagai macam nikmat yang setiap saat Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat yang terkadang tidak kita sadari, nikmat sehat, nikmat fasilitas yang Allah berikan kepada kita di alam semesta ini, termasuk oksigen, nitrogen dan lain sebagainya, yang kalau kita beli mungkin harganya sangat luar biasa, saudara-saudara sekalian. Kemudian melatih kita juga jiwa sosial kita. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sense atau rasa untuk berbagi. Dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita berbagi. Bahwa pada sebagian rezeki kita ada rezeki bagi orang lain. Kita korbankan sebagian yang Allah berikan kepada kita, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadzalika sakharaha lakum. Demikianlah Allah telah menundukkan binatang-binatang itu, al-budna, yaitu binatang onta,
lakum kepada kalian. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi binatang onta, binatang sapi, kerbau dan lain sebagainya yang secara fisik itu lebih kuat dari kita. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tundukkanlah binatang tadi sehingga bisa kita jadikan sebagai binatang sembelihan yang kita korbankan dalam ibadah korban ini. Litukabbirullaha ala ma hadakum, ini bersama yang sudah saya jelaskan tentang memaknai kemenangan di penghujung Ramadan, yaitu ketika menjalankan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, agar kalian supaya mengagumi Allah, membesarkan Allah, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ma hadakum. Maknanya di sini masdar ya, yang bisa diartikan ala hidayatihi lakum, atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian, kepada kita semua, atas hidayah dan taufik sehingga kita mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perintah untuk menunaikan ibadah kurban. Kemudian atas hidayah yang telah Allah berikan, bimbingan yang telah Allah berikan melalui ibadah kurban tersebut, nilai-nilai positif yang Allah ajarkan sehingga tertanam dalam diri kita, sehingga ke depan kita menjadi insan-insan yang lebih baik. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian saudara-saudara sekalian, hadana wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.